Assalamualaikum, hai. Ketemu lagi dengan Bunda Iki di channel kesayangan kita, ini Hobiku Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau berkreasi dengan olahan singkong lagi Bun ya. Kali ini kita akan membuat yang orang Jawa bilang ini namanya tape singkong. Kalau orang Sunda bilang ini namanya peyem. Atau kalau orang Banjar ini namanya tapai Jawa Bun ya. Semua orang pasti udah tahu, pernah makan, sebagian mungkin ya. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu cara pembuatannya. Oke, yang mau tahu gimana bahan dan cara-cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan di skip, jangan kemana-mana. Tetap di ini Hobiku Channel. Oke, di sini saya punya singkong sebanyak 1 kilo yang udah dikupas kulitnya Bun ya, dan udah dicuci. Nah, kemudian singkong ini mau kita kerik. Nah, jadi akan kita kerik bagian luarnya seperti ini Bun ya. Jadi kenapa harus dikerik? Ini tujuannya agar nanti tapanya tidak berlendir ya. Jadi kita kerik ini sampai singkongnya bersih. Nah, setelah kulit ari dari singkong ini kita buang atau kita kerok, sekarang mau kita potong-potong Bun ya singkongnya. Jadi ini potongnya sesuai selera, bisa dipotong ataupun dibelah sesuai selera aja. Nah, setelah singkongnya kita potong atau dibelah, ini kita cuci bersih lagi. Setelah dicuci bersih, baru kemudian kita kukus. Oke, setelah tapenya dicuci bersih, ini kita panaskan panci kemudian. Lalu kemudian kita kukus singkongnya sampai matang ya. A few moments later. Oke Bun, ini sepertinya singkongnya udah matang ya. Ini tadi saya kukus kurang lebih 15 menit menggunakan api besar. Sekarang singkongnya sudah bisa kita angkat. Nah, setelah diangkat singkongnya, jadi kita biarkan sampai singkongnya ini benar-benar dingin, baru nanti kita kasih ragi Bun ya. Jadi sambil menunggu, jangan lupa di like, di subscribe, pencet tombol loncengnya biar selalu update video-video dari kami. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana.
Sekarang singkongnya sudah dingin, waktunya kita campur dengan ragi. Jadi di sini saya sudah punya ragi buat tape. Nah, ini nanti mau saya pakai 2 butir dulu Bun ya raginya. Jadi kita haluskan dulu, satu dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah atau tempat tertutup yang rapat Bun ya. Jadi kalau ada ini dialasi dengan daun pisang. Ini karena berhubung saya nggak punya daun pisang, jadi saya skip daun pisangnya. Kemudian kita ambil singkong, lalu kita gulingkan di ragi yang sudah kita ayak tadi Bun ya. Jadi digulingkan seperti ini. Nah, sampai merata ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, baru kita taruh di wadah tadi. Oke, jadi lakukan sampai selesai ya. Singkongnya sudah bapupur Bun ya, atau sudah kita kasih ragi tadi. Jadi ini akan kita simpan selama 2 hari di dalam wadah tertutup Bun ya. A few moments later. Nah Bunda, ini dia tape singkong yang sudah kita fermentasikan kemarin ya. Jadi ini sudah saya diamkan selama beberapa hari dan ini adalah hari keempat. Jadi mau kita rasain atau mau kita tes gimana rasanya Bun ya. Oke, sekarang kita mau coba ya ini. Nah, jadi teksturnya seperti ini Bun ya, yang kita bikin kemarin. Lembut banget. Nah, ini ya. Dan coba kita coba. Alhamdulillah rasanya manis Bun ya. Jadi tape singkong kita yang kita bikin kemarin itu berhasil. Yang pertama, pastikan singkong harus dalam keadaan bersih Bun ya, yaitu dengan cara dicuci dan juga membuang bagian kulit arinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, saat memotong-motong singkong, usahakan ukurannya tidak terlalu besar supaya nanti waktu dikukus matangnya cepat dan juga merata. Poin yang ketiga adalah yang perlu diingat, saat mengukus singkong, pastikan singkongnya sudah dalam keadaan matang sebelum diangkat. Selanjutnya,
Istirahatkan atau diamkan singkong yang sudah matang sampai benar-benar dingin. Dan yang terakhir adalah setelah proses peragian, simpan singkong di tempat yang tertutup dan rapat. Lalu fermentasikan singkong selama kurang lebih 3-4 hari Bun ya. Jadi kalau mau dicek bisa dibuka di hari ketiga atau di hari keempat. Jadi intinya itu kita harus telaten dan sabar untuk mendapatkan tapai yang manis Bun ya. Oke, terima kasih buat Bunda dan semua sahabat Ini Hobiku Channel yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa di like, di subscribe, pencet tombol loncengnya. Serta ulun minta tolong lawan Bubuhan Pian Barataan untuk men-share atau membagikan video ini ke media sosial yang Bubuhan Pian punyalah. Ayo dukung terus channel Anak Banua agar selalu bisa berkembang dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. See you, dadah.